Shalom jemaat Tuhan. Bagaimana persiapan anakmu di rumah masing-masing? Apakah persiapan anakmu hari ini? Yang terpenting adalah mempersiapkan hati kita untuk menyambut Yesus Raja di atas segala raja. Amin. Mari kita sambut Sang Raja, Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan. Mari kita sambut Sang
Tuhan. Kami membutuhkan firman-Mu Tuhan. Taburi firman-Mu melalui hamba-Mu yang Engkau sudah siapkan buat kami, boleh mengerti rencana dan kehendak-Mu biar kami berjalan seiring mau-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikannya dan kami jemaat-Mu siap menerima berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Biarlah pada hari ini kita masih tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita sudah masuk minggu yang ketiga di bulan Desember, di akhir tahun 2020, dan kita sebentar lagi akan masuk di tahun 2021, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, di mana tahun 2020 ada banyak hal yang kita alami, baik senang maupun susah, baik dalam kondisi menyenangkan atau dalam kondisi membuat hidup kita terpuruk dan gagal. Tapi saudara, ingatlah bahwa Allah kita itu Allah yang Immanuel, Allah yang ada bersama dengan kita. God with us. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada kabar baik dari Allah pada pagi hari ini dan ingin kita nikmati di sepanjang hidup kita untuk mengakhiri 2020, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bacaan kita terambil dari Lukas pasal yang ke-4 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-21, saudaraku, saudara yang menyiapkan Alkitab atau yang sudah menyiapkannya, kebenaran firman Tuhan hari ini untuk simpan dalam hati sehingga firman itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah, saudara. Lukas pasal yang ke-4 ayat yang ke-16. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadah, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku dan untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Sekali lagi mau saya garis bawahi, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, berbahagialah orang yang membaca, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan di sepanjang kehidupannya. Orang yang mengasihi Tuhan, hidupnya akan terpelihara oleh tangan kanan Allah yang perkasa. Saudara yang dikasih Tuhan, jika pada ayat yang ke-21 dikatakan, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya, itu berbicara tentang
penggenapan janji Allah melalui Nabi Yesaya yang sudah dinubuatkan 700 tahun sebelum Yesus lahir. Pada zaman Nabi Yesaya, Yesaya berkata bahwa ada seorang yang akan dilahirkan dari seorang perawan, dan dialah yang dinamai dia Immanuel. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pesan Tuhan pada pagi hari ini, ada kabar baik dari Allah. Kabar baik dari Allah, di mana pesan Natal itu adalah Immanuel, God with us. Allah beserta dengan kita, di mana Allah itu tahu pergumulan umat manusia, saudara dan saya. Jika hari ini dan hari kemarin, bahkan hari esok, apa yang ditakutkan oleh banyak orang, sehingga Allah itu datang membawa jawaban. Allah itu solutif, saudara. Ya, kalau boleh dikatakan mengikuti perkembangan media sosial bahwa Allah itu solutif. Allah itu artinya Dia memberikan solusi yang terbaik dalam setiap pergumulan kita, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan takut, ada kabar baik dari Allah hari ini. Kenapa kita menjadi takut? Karena ada masalah yang kita hadapi. Masalah-masalah yang kita hadapi itu perlu jawaban-jawaban yang konkret, saudaraku. Jawaban-jawaban yang kita harapkan itu kita lakukan. Ya, saudaraku, kabar baik itu adalah bahwa ketika nas ini dibacakan dan kita dengar, disitulah tergenapi bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Immanuel, Yesus datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah berita Natal sepanjang tahun, sepanjang zaman. Tidak ada kabar yang menggembirakan selain daripada Allah itu datang menjumpai umat manusia, yang dimana umat manusia kita semua berjuang untuk mengatasi masalah hidup kita, mengatasi dari keterpurukan masalah kehidupan kita, baik kita yang kecil, besar maupun yang tua atau muda, saudaraku. Berita Natal itu Immanuel. Berita Natal itu kabar baik bahwa Allah menyertai saudara dan saya di sepanjang musim kehidupan kita. Kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus, Tuhan di kota Daud, di Bethlehem, di kota Bethlehem di Nazaret, di mana di situ seorang anak darah Maria, seorang perawan Maria yang dikandung karena Roh Kudus yang dinubuatkan 700 sebelumnya pada zaman Nabi Yesaya, dan dia akan dinamai dia Yesus, Sang Immanuel. Dialah Juru Selamat umat manusia, Sang Immanuel, Allah ada bersama dengan kita. Jangan takut, sekali lagi, ada kabar baik dari Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dari bacaan kita pada pagi hari ini, apa yang ingin Yesus katakan dalam Injil Lukas pasal yang keempat, di mana Yesus membaca nas yang telah ditulis oleh Nabi Yesaya, yang telah dikatakan oleh Nabi Yesaya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus hendak menerangkan maksud pelayanannya. Yesus hendak menerangkan maksud kedatangannya ke dunia. Mengapa ia harus datang ke dunia? Kenapa dia harus hadir di tengah-tengah umat manusia? Apa yang menjadi pergumulan kita, saudara dan saya, sebagai orang-orang yang masih hidup dalam dunia, saudaraku yang dikasih Tuhan? Yang pertama, saudaraku, Yesus sedang menerangkan maksud pelayanannya yang diurapi oleh Roh, yaitu untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dalam satu sabda bahagia
khotbah Yesus di bukit, dia berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, berbicara tentang kemiskinan, berbicara tentang kekurangan hidup di bawah rata-rata, saudaraku, itu berbicara tentang kaum marginal, berbicara tentang kaum papa, ya. Yang di dalam kemiskinan, di situ ada penderitaan, ada kesusahan, ada yang namanya keluh kesah, saudaraku. Bisa jadi dianggap hina oleh orang lain yang merasa bahwa hidupnya lebih baik dari hidupnya. Di dalam kemiskinan itu ada yang namanya patah semangat. Sudah berjuang jatuh lagi, sudah berjuang jatuh lagi, sudah berjuang tapi hasilnya tidak dapat dinikmati dengan sukacita. Akhirnya membuat seseorang patah semangat, tawar hati, ya. Mau apa lagi yang harus dilakukan Tuhan? Sudah tidak sanggup, sehingga membuat seseorang itu hancur hatinya, ya. Di dalam kemiskinan ada penderitaan, ada kesusahan, ya, ada hinaan, ada patah hati, ada patah semangat, ada yang namanya hancur hati, hopeless, sehingga membuat seseorang akan merasa hidupnya tidak berguna. Dan mereka yang gentar kepada firman Tuhan dan mereka yang menghormati kebenaran firman Tuhan, di situ diberikan kabar baik bahwa tahun rahmat Tuhan telah tiba, di mana Yesus datang ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat bagi orang yang menerima Dia. Saudaraku, Allah menawarkan solusi kepada setiap orang, namun keputusan ada pada diri kita masing-masing. Apakah kita mau menerima tawaran Allah itu? Apakah kita mau menerima apa yang sudah disodorkan oleh tangan Allah di dalam diri Yesus? Ketika Yesus datang dengan pengorbanannya di atas kayu salib, apakah kita percaya bahwa kabar baik itu datangnya dari Allah? Mungkin saudara yang sedang bersusah hati, mungkin saudara yang sedang dalam kondisi terpuruk, ya. Mungkin saudara yang ada dalam kondisi patah semangat, tawar hati, sampai hancur berkeping-keping, ya. Hati yang hancur. Yesus datang untuk membalut hati yang hancur, menyembuhkan hati yang hancur. Mereka yang datang dengan segala keterpurukan masalah kehidupannya, dia akan menerima sukacita di dalam kebenaran firman Tuhan, karena ada kabar baik. Tahun rahmat Tuhan itu telah datang. Percaya kepada Yesus, maka saudara akan menikmati garansi kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal bersama dengan Allah yang sudah menjadi rancangan Allah, bahwa sejatinya umat manusia diciptakan itu untuk hidup kekal bersama dengan Sang Pencipta, bukan hidup kekal dan dalam hukuman. Saudara, itu yang pertama. Kabar baik disampaikan kepada orang-orang yang miskin dan yang menderita. Dan yang kedua, saudaraku, apa maksud pelayanan Yesus ketika datang ke dunia yang kita sambut dengan sebutan apa? Yang kedua, Ia mau menyembuhkan mereka yang memar dan tertindas, menyembuhkan pribadi-pribadi, baik sakit secara jasmani maupun sakit secara rohani. Saudaraku, lebih parah mana ketika seseorang itu akan mengalami sakit secara rohani atau sakit secara jasmani? Tapi secara kasat mata orang akan berkata bahwa sakit yang menyakitkan adalah sakit karena fisiknya. Saudaraku,
Firman Tuhan mau katakan bahwa sakit yang paling menyakitkan itu dimulai daripada sakit secara rohani. Karena sakit secara rohani jika tidak disembuhkan, dia akan menggerogoti fisiknya. Saudaraku, itu yang namanya psikosomatis. Kejiwaan kita, kerohanian kita akan menimbulkan dampak sakit penyakit dalam bentuk fisik kita, saudaraku. Jadi rohani kita, jiwa kita menentukan kesehatan kita. Makanya Yesus tahu pergumulan kita secara rohani maupun secara fisik, saudaraku. Yesus datang mau menyembuhkan apa yang menjadi pergumulan kita, baik secara jasmani maupun secara rohani, saudaraku. Jika seseorang sudah sakit hati, tidak mungkin secara fisik dia akan sehat terus-menerus. Orang yang merasa sakit hati, yang merasa terluka, yang merasa tertindas, yang merasa teraniaya dan terzolimi, dikatakan ia akan berpikir terus-menerus bagaimana terlepas dari beban beratnya, terlepas dari tekanan batinnya, supaya ia dapat bebas harapannya. Tapi saudaraku, di situ akan menyerang detak jantung kita ketika kita dalam kondisi tertekan, stres yang berkepanjangan. Detak jantung kita akan berdegup dengan kencang, yang tadinya bunyinya seperti bunyi perputaran arah jarum jam, saudaraku. Jadi kalau kita mendengar detak jantung kita, detak nadi kita, saudaraku, itu aslinya ya seirama dengan bunyi perputaran arah jarum jam. Normalnya demikian, saudaraku. Tapi ketika kita sedang mengalami gangguan jiwa, mengalami gangguan hati, mengalami gangguan roh kita, ketika kita merasa sakit hati dan terluka, maka detak jantung kita akan berbunyi lebih kencang dan lebih cepat. Yang tadinya tek, 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 tek. Saudara kalau mendengar bunyi detak yang ada di jam seperti itu, ritmenya tek, 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 tek. Nah, semakin tekanan stresnya semakin tinggi, tek, 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 tek. Semakin tinggi lagi, tek, 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 tek. Nah, saudara, ditambah tekanan lagi yang tiba-tiba sudah tak sak, tak sak, gak ada kelanjutannya lagi, saudaraku. Nah, saudaraku, yang paling bahaya adalah penyakit rohani. Karena penyakit rohani menyebabkan kematian lebih cepat di dalam dunia ini. Penyakit rohani mengakibatkan kematian kekal, di mana kita hidup bukan bersama dengan Allah di surga, tapi kita mendapatkan tempat penyiksaan di neraka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, makanya hal yang kedua, misi Yesus datang ke dunia dengan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yang pertama, kabar baik disampaikan kepada orang miskin yang menderita. Yang kedua, disampaikan untuk memberikan kabar baik kepada orang yang tertindas, ya, baik secara jasmani maupun secara rohani, untuk memberikan kesembuhan, saudara. Firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi rahasia awet muda sebenarnya ditentukan daripada hati kita, saudaraku. Ya, kalau saudara masih ingat sebuah lagu yang mungkin mustahil kenyataannya, saudaraku. Hati senang walaupun tak punya uang. Saudara bisa enggak ketika gak punya uang pun saudara merasa senang? Kita tanya pada pencipta lagunya atau yang menyanyi, apakah benar ketika dia tidak punya uang pun dia bisa senang dalam hidupnya? Hati senang walaupun tak punya uang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, senang dan bahagia
bukan ditentukan oleh seberapa banyak uang yang saudara punya. Senang dan bahagia bukan ditentukan seberapa besar banyaknya kekayaan yang kita punya. Tapi senang dan bahagia ketika kita bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Ketika kita bisa menikmati hidup ini, walaupun mungkin dalam kondisi susah menderita, ya, ada hanya masalah yang kita harus hadapi, tapi jika kita bisa menikmati seperti kita menyeduh secangkir kopi pahit, jika kita tambahkan sedikit gula, akan terasa kopi itu nikmat. Tapi ada banyak orang juga pada hari-hari juga berkata bahwa untuk mau yang sehat jangan dikasih gula, rasakan kenikmatan rasa pahit di rasa kopi itu. Kadang-kala rasa pahit itu harus kita telan dan kita minum, kita telan. Supaya apa, saudaraku? Kita tahu bagaimana itu hal yang rasa manis. Tapi bagaimana rasa manis itu bisa terwujud kalau yang ada ternyata hanya rasa pahit? Kalau kita bisa menikmatinya, hal yang pahit itu bisa menjadi nikmat ketika kita campur dengan sedikit hal yang lain yang membuat kita bisa menikmatinya. Salah satu contoh, saudaraku, jika saudara memasak sayur pare, ya, pare itu pahit. Tapi ketika saudara kasih di dalamnya, ya, ditambah daging yang pahit, itu pun saudara bisa menikmatinya. Ketika saudara memasak daun pepaya itu pahit. Tapi ketika saudara rebus dan saudara remes, ya, untuk mengeluarkan getah yang ada rasa pahitnya, walaupun masih ada rasa pahit, saudara merasa ketagihan. Ternyata daun pepaya yang ada pahit-pahitnya itu enak, saudara. Ya, coba saudara yang memasak daun pepaya tanpa rasa pahit, saudara akan berkata ini bukan daun pepaya, ini sudah gak ada rasa-rasa pahitnya. Ya, ternyata hidup kita itu penuh warna, saudaraku. Ada warna merah, ada warna hijau, ya, ada warna putih, ya. Itu saudaraku komplit, pelangi, indah, ya kan? Ya, kalau papine mulai dari kepala ada warna putih, ya kan? Ya, ini sudah mulai yang tadinya cuma satu warna hitam, ya. Ketika masih bayi bukan hitam warnanya, ada kalanya warnanya rambut jagung, ya, ada kemerah-merahannya, ya. Tapi ketika di masa mudanya dia ingin mengenang masa kecilnya, diwarnai kemerah-merahan pula. Nah, saudara, dari atas mulai ada hitam, mulai ada yang putih, mulai ke tengah kita pakai baju warna-warni, ada warna merah dan ada warna abu-abu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ketika turun pun kita bisa melihat warna hitam atau warna biru yang kita pakai. Nah, itulah ada warna dalam kehidupan kita. Yesus datang memberikan warna yang indah dalam kehidupan kita, ya. Dan yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan, kabar baik dari Allah ketika Yesus datang, dia berkata bahwa tahun rahmat Tuhan itu telah datang untuk mencolekkan mata rohani mereka yang dibutakan oleh dunia ini. Saudaraku, di akhir zaman orang akan cenderung egois dan mementingkan diri sendiri. Di akhir zaman ini orang akan cenderung memutar balikan kenyataan akan kebenaran, mana yang benar dan mana yang salah. Itu akan diputar balikan dengan maksud untuk menyenangkan dirinya sendiri, kepentingannya sendiri, saudara. Tapi di sisi lain dia juga berkata Tuhan, Tuhan, Tuhan.
Tapi di sisi lain dia berkata hantu. Itulah kenyataannya pada akhir zaman. Ya, orang sudah tidak bisa lagi melihat kebenaran. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam dunia bisnis di sebuah perusahaan, jika di perusahaan itu melakukan pengadaan barang, saudaraku, maka akan terjadi transaksi antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, dan di situ muncul yang namanya fee. Ya, dengan pembelian sekian rupiah akan muncul fee sekian rupiah dari transaksi satu orang dengan orang yang lain. Tapi pada dasarnya, antara perusahaan penjual dan perusahaan pembeli, saudaraku, itu terjadi deal keputusan sesuai dengan penawaran dan minat, saudaraku. Tapi di dalam sebuah transaksi akan muncul bentuk fee. Jika kita sedang bermain proyek, saudara, salah satu contoh dengan satu paket sembako yang harusnya 300.000 dalam satu paket, kita belanjakan sendiri, pengadaan barang sendiri, ya, kita punya keuntungan dari diskon pada waktu pembelian. Kita dapat jatah 300.000, kita belanjakan bukan 300.000, saudaraku, karena ada diskon member, karena ada barang yang kita dapat terlalu murah, dan kita mendapatkan barang lagi yang paling murah, dan kita hitung cost tentang tenaga kita masukkan di situ. Jadi nilai yang ada dalam anggaran 300 tidak sampai 300, saudaraku. Ya kan? Ada yang namanya upah lelah, saudaraku. Nah, saudaraku, yang tadinya anggaran 300 tidak sampai kepada orang miskin itu 300.000 dalam jumlah barang, hanya mungkin bisa nyampe di bawah 200.000 karena ada perjalanan yang terlalu jauh, saudaraku. Mungkin kita akan berpikir wajar saja, kan kita kerja. Saudaraku, pada dasarnya pada waktu kerja pun sudah ada anggaran gaji, tapi kita masih mengambil upah kerja dari anggaran proyek. Dan ada banyak orang berkata itu wajar. Berapa banyak yang harus dikeluarkan? Yang seharusnya orang-orang miskin itu bisa menikmati hidupnya dengan sukacita, karena dimakan di tengah jalan habis bocor. Yang sampai kepada orang miskin itu bukannya menjadi sukacita, tapi malah membuat persungut-sungutan. Kenapa? Yang harusnya saya menerima 300.000, saya tidak jadi menerima 300.000. Yang harusnya saya kenyang, tidak jadi kenyang, saudaraku. Nah, saudaraku, hal yang benar dikatakan salah, dan hal yang salah dikatakan benar. Demi apa? Demi yang namanya keuntungan di balik kebuntungan orang lain, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kabar baik dari Allah yang dibawa oleh Yesus pada tahun rahmat Tuhan itu sudah datang adalah untuk menjelekkan mata rohani orang-orang yang berlaku curang, saudaraku. Jika engkau hari ini berada pada posisi itu, berbaliklah dan kembali kepada Tuhan.
untuk mencelikkan mata rohani mereka yang dibutakan oleh dunia. Saudaraku, yang tadinya kita tidak bisa melihat dengan jelas bahwa itu salah, ini abu-abu, ini benar atau salah, saudaraku. Ada banyak orang berpikir, oh ini hukumnya nggak haram juga nggak halal, ya kan? Maksudnya apa? Ini area abu-abu, ya boleh dilakukan dan boleh nggak, ya boleh juga nggak dilakukan. Nah, saudara, sebenarnya di dunia ini tidak ada area abu-abu, karena kita akan menentukan pilihan bahwa hal yang kita pilih itu menyenangkan hati Tuhan atau membuat hati Tuhan murka. Bagaimana tuh? Tuhan tidak murka. Harusnya orang lain bisa makan dengan kenyang, tapi itu kita makan, saudaraku. Nah, di sini tahun rahmat Tuhan itu telah datang, ya, mencelikkan mata rohani yang buta. Karena di situ, ya, iblis tidak lagi fokus untuk mengganggu manusia dengan kejahatan-kejahatan yang begitu seperti dalam 10 hukum Tuhan, hukum Taurat. Ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Enggak, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, tapi jangan lupa ingat aku, ya kan? Ya, hukum Taurat berkata jangan membunuh. Ya, tidak itu fokusnya iblis. Ya, ketika engkau mainkan anggaran, maka di situ engkau sudah membunuh orang yang ada di sana yang harusnya bisa makan tapi tidak bisa makan. Bukan membunuh secara jasmani, tapi membunuh secara rohani. Makanya di sini Yesus datang untuk mencelikkan mata rohani yang buta. Yesus datang untuk melihat kebenaran kabar baik itu terjadi dalam kehidupan umat manusia. Dan yang keempat, saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus menerangkan maksud pelayanannya. Maksud kedatangan Yesus adalah untuk memberitakan saat pembebasan dan penyelamatan yang sesungguhnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pembebasan dan keselamatan yang sesungguhnya adalah karena kita sudah jatuh dalam dosa, karena kita adalah keturunan Adam. Adam yang jatuh dalam dosa, yang harusnya Adam tinggal di Taman Eden yang enak bersama dengan Allah, yang cuma dikasih tanggung jawab mengusahakan Taman Eden dan menikmati hasilnya. Ketika satu perintah yang diberikan oleh Allah dilakukan oleh Adam, jangan engkau sekali-kali makan buah terlarang itu, ya, maka akibatnya Adam dan Hawa dibuang, diusir dari Taman Eden dan harus bekerja keras, berjerih lelah untuk mengusahakan supaya perutnya bisa kenyang. Saudaraku, coba kalau Adam itu taat pada waktu itu, kita keturunan Adam masih ada di Taman Eden, saudaraku. Ya, walaupun ada matahari, walaupun ada panas, walaupun ada hujan, saudaraku, kita tidak akan kepanasan dan tidak akan kedinginan. Yang hari ini kalau panas kita butuh AC dan kipas angin, ya. Di Taman Eden tidak memerlukan hal itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau hari ini kita merasa bahwa kita takut keluar, takut kena sakit penyakit, keluar kita takut kena virus corona, di Taman Eden kita akan tercover, terlindungi karena Allah memelihara hidup kita secara langsung, saudaraku. Sehingga kita tidak mengalami yang namanya ketakutan dalam kehidupan ini. Kita takut kalau pergi ke tempat-tempat makan, ternyata di situ banyak orang, kita takut, ya, bersentuhan dengan orang, ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau zaman dulu kita ketemu orang say hello, berjabat tangan cipika-cipiki, saudaraku, itu tanda kehangatan. Tapi sekarang
bahwa ketika kita bertemu dengan orang, kita bebas, ya, cipika-cipiki, berjabatan tangan, itu tanda bahaya. Jangan-jangan ada benih virus di situ. Nah, saudaraku, ini dunia sudah berubah. Kita harus siap menjalani kehidupan yang sudah berubah ini, di mana Yesus datang, ya, mengadakan perubahan juga, ya, perubahan yang tadinya tidak percaya kepada Allah menjadi percaya kepada Allah, ya, untuk memberitakan saat pembebasan dan penyelamatan yang sesungguhnya dari kuasa si jahat. Saudaraku, tujuan Allah yang semula adalah hidup kita itu lurus, ya. Karena dosa itu dikatakan hamartia itu meleset daripada sasaran. Saudaraku, kita harusnya tepat sasaran perjalanan kita, tapi karena dosa kita jadi melenceng, menyimpang dari maksud Allah, maka ujungnya adalah maut. Dan di sini Yesus membalikan arah kita kembali kepada Sang Pencipta. Tidak ada lagi rasa ketakutan, tidak ada lagi rasa bersalah, tidak ada lagi intimidasi, tidak ada lagi sesuatu yang membuat kita ketakutan. Karena Allah memberikan garansi, barang siapa yang percaya kepada Dia, ia akan menerima kehidupan yang kekal. Saudaraku, hal yang paling menakutkan di dunia ini jika kita mati adalah apakah kita masuk dalam hadirat Allah, masuk dalam barisan kanan, atau kita masuk dalam barisan kiri yang menuju hukuman. Saudaraku, kalau di dunia ini yang kita takutkan itu cuma hal yang sepele, karena kita masih bisa melakukan perubahan. Tapi kalau sudah di penghujung kehidupan kita, kita akan masuk dalam ketentuan akhir kehidupan, kita akan masuk dalam hadirat Allah, masuk dalam bilangan orang yang dibangkitkan dahulu sebagai orang benar, atau orang yang akan menuju pengadilan yang akan masuk hukuman kekal. Saudara, nah, saudaraku, apa yang menjadi kebutuhan kita hari ini? Kita sudah mendengar bahwa Allah memberikan jawaban yang pasti dalam kehidupan kita. Bagaimana kita sebagai umat Allah, kita mau memenuhi panggilan itu untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain. Allah memanggil saudara untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan kabar baik, saudaraku. Semua orang yang dipenuhi Roh Kudus, ya, terpanggil untuk ikut serta dalam pelayanan Yesus untuk memberitakan kabar baik. Tugas kita hari ini adalah memberitakan kabar baik sebagai tangan kepanjangan Tuhan untuk umat manusia. Saudara-saudara kita masih banyak yang perlu mendengar kabar baik. Untuk melakukannya kita harus menyadari sungguh-sungguh kebutuhan kita dan kebutuhan saudara kita. Apakah kita butuh Tuhan? Kalau kita butuh Tuhan, tentunya saudara kita juga butuh Tuhan. Keadaan yang membuat kita hari ini mengalami masalah bertubi-tubi, orang lain pun juga mengalami masalah yang bertubi-tubi. Butuh Tuhan juga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kepada siapa kabar baik itu ditujukan? Saudaraku, Allah telah siap untuk memberikan berkat kepada semua yang datang kepadanya. Sekali lagi, Bapak, Ibu, dan Saudara, kabar baik bahwa tahun rahmat Tuhan itu telah datang. Allah telah siap untuk memberikan berkat kepada semua yang datang kepadanya. Kalau kita membaca Lukas pasal 4, 18, 19, di situ memiliki makna bahwa Allah telah siap untuk memberikan berkat kepada semua yang datang kepadanya. Hanya orang yang mau datang kepada Allah, dia yang akan mendapatkan jawaban. Jangan sampai saudara
Kita takut datang untuk ibadah, kan di tempat ibadah itu kuotanya terbatas, jumlahnya terbatas, tidak lagi full kuota. Ya, anjuran dikatakan 50% dari jumlah. Nah, sementara saudaraku, kita masih ada di bawah 50% daripada kuota. Tapi ada banyak orang masih mengalami rasa takut datang ke tempat ibadah, tapi tidak takut ke tempat hiburan, tapi tidak takut ke rumah makan. Jumlahnya lebih besar yang tidak diatur dengan cara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hanya orang yang mau datang kepada Allah, dia yang akan menerima berkat Allah. Hanya orang yang mau percaya kepada Yesus, dia yang akan selamat. Saudaraku, kabar baik itu ditujukan kepada siapa? Kepada mereka yang mau datang kepada Allah. Saudaraku, sebagai tahun rahmat Tuhan, Yesaya 49 ayat 8 dikatakan begini, dan ayat yang ke-9, beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Tahun rahmat Tuhan itu diberitakan ketika setiap sepanjang tahun, sepanjang Natal itu diberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan itu telah datang, pertolongan Tuhan itu telah tiba. Jika saudara yang hari ini bergumul dengan rasa sakit, datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, jangan takut, percaya saja. Jika saudara yang hari ini mengalami keterpurukan, jangan takut, percaya saja. Seperti halnya Yesus berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Jika ke hari ini merasa masalahmu bertubi-tubi, datang kepada Tuhan, jangan takut, percaya saja. Mungkin kau merasa bahwa engkau sedang bimbang, yang hari ini seperti tidak ada jawaban dalam kehidupan saudara. Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kabar baik hari ini sekali lagi bahwa tahun rahmat Tuhan itu telah datang. Dialah Immanuel, dialah Yesus, Allah bersama dengan saudara dan saya, bahwa hanya orang yang mau datang kepada Allah di dalam Yesus sudah disediakan berkat yang cukup untuk saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati hidup saudara, dan kiranya firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan buat kehidupan saudara bagi yang lemah. Saudaraku, terimalah doa berkat untuk saudara yang hari ini menyediakan waktu beribadah dengan sungguh-sungguh dan baik hati, menyiapkan hati dan pikiran untuk menerima kasih karunia Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus,
Saudara yang percaya bahwa Allah sanggup memberkati kehidupan saudara. Dalam berkat nama Yesus diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pasanganmu, diberkati istrimu, diberkati suamimu, diberkati anak-anakmu. Di dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya, pastikan bahwa engkau mengalami kasih karunia Tuhan. Dalam berkat nama Yesus diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati warungmu, diberkati jerih lelahmu hari kemarin, bahkan hari esok yang belum engkau kerjakan. Tuhan sanggup membuat kehidupan pekerjaanmu beruntung dan berhasil, cukup untuk hidupmu hari ini dan hari esok. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Allah sanggup memelihara kehidupan saudara hari ini dan hari esok, katakan amin, amin, amin. Shalom, haleluya, amin.